Oke, halo semuanya. Kenalin aku Angga dari Industri Angkatan 2022. Di sini akan bahas tentang soal UTS Kalkulus 2 tahun 2023 atau tahun kemarin. Nah, sebelumnya aku mau disclaimer dulu nih buat teman-teman semuanya, karena dosen yang ada di tiap kelas itu berbeda untuk tahun 2023 ini. Kemungkinan bahan atau materi yang akan diujikan di UTS bisa saja berbeda. Jadi teman-teman perlu perhatikan ya untuk materi-materi yang ada di kelas maupun yang nanti bakal diajukan di UTS. Oke, untuk soal ini kemarin dari Pak Kartono, di mana yang pertama adalah pandang fungsi COP12 yang dinyatakan oleh fungsi ini, P dalam kurung LK, B, L, pangkat alfa, L, pangkat 1 min alfa, ini harusnya K ya. Oke, di mana P itu merupakan total produksi, L adalah jumlah pekerja, dan K adalah jumlah modal yang diinvestasikan. Dan diketahui juga B sama dengan 0,7, alfa sama dengan 20 plus N persen. Nah, pertama-tama diketahui nih berdasarkan soal tadi bahwa nilai N itu berdasarkan nilai NIM atau N adalah bilangan terakhir NIM. Misalkan, kalau misalkan NIM aku nih 126, berarti akhirnya kan N sama dengan 6. Berarti kita tinggal substitusikan saja, di mana karena kita sudah mengetahui N sama dengan 6, kita substitusikan alfa sama dengan 20 plus N atau 20 plus 6%, jadi 26%. Dan untuk beta, itu 1 min alfa, karena beta itu selalu 1 min alfa, jadinya 1 dikurangi 0,26. Hasilnya adalah 0,74. Dan kita juga mendapat informasi lain dari soal seperti B sama dengan 0,7. Nah, pertama kita akan bahas soal yang A dulu, di mana di sini ditanyakan bagaimana mengkaji perubahan besarnya L dan K sedemikian sehingga P selalu tetap. Atau bagaimana sih kita mengkaji besarnya L atau jumlah pekerja yang dibutuhkan supaya total produksi P itu selalu tetap. Oke, ini untuk fungsinya bisa teman-teman catat di rumusnya. Jadi 0,7 ini merupakan hasil substitusi dan juga alfa dan satu men alfa juga merupakan hasil substitusi. Ini typo ya, ini harusnya K. Oke, pertama kita akan mengkaji terlebih dahulu bagaimana sih cara kita mengetahui jumlah pekerja L yang dibutuhkan supaya total produksi P selalu tetap. Nah, kita gunakan rumus di mana DP per P atau perubahan P atau perubahan total produksi sama dengan beta dikalikan dengan perubahan dari investasi atau jumlah yang diinvestasikan ditambah dengan alfa dikalikan dengan jumlah yang dipekerjakan atau jumlah pekerja. Nah, di mana di sini saya mengetahui sendiri bahwa ketika P selalu tetap, berarti kan tidak ada perubahan. Kalau kita mempunyai fungsi misalkan DP per P seperti ini. DP per P itu kan diibaratkan sebagai perubahan. Kalau P selalu tetap, berarti kan tidak ada perubahan. Nah, oleh karena itu di sini 0. Kita substitusikan saja 0. Nah, setelah itu kita substitusikan karena tadi kita sudah mengetahui nih nilai dari alfa, dan mengetahui nilai dari alfa dari beta. Nah, kita substitusikan di sini. Beta 0,74, alfa 0,26. Setelah itu kita bakal pindahin ruas dari sisi kiri ke kanan untuk 0,26 dl per L ini sehingga menjadi minus ya. Jangan lupa kalau misalkan dipindah ruas jadi minus. Dan kita akan mengetahui nantinya perubahan dari L. Karena tadi tujuan kita mengetahui perubahan dari L, maka 0,26 ini kita pindahkan jadi pembagi dari 0,74 agar kita dapat mengetahui nih perubahan dari jumlah pekerja atau perubahan dari L. Sama dengan 0,74 bagi 0,26 perubahan K. Di mana hasilnya adalah DL per L atau perubahan L sama dengan minus 2,846 DK per K atau perubahan K. Nah,
Oke, maka dapat disimpulkan bahwa jika total produksi P selalu tetap, maka jumlah pekerja L akan berkurang sebanyak 284,6% dari perubahan jumlah modal yang akan diinvestasikan. Kenapa begitu? Karena di sini minus, jadi akan berkurang. Dan kenapa sini 284,6%? Karena perbandingannya seperti itu di sini kan 1,00. 1,00 akan meningkat menjadi 284,6% dari nilai ini. Makanya di situ 284,6% dari. Oke, kita lanjut untuk menentukan. Karena tadi di soal kita juga akan menentukan gimana sih pengaruh K sedemikian sehingga besarnya P selalu tetap, maka kita juga akan mengkaji ketika kita mengetahui jumlah modal yang diinvestasikan supaya total produksi itu akan selalu tetap. Nah, kita tadi sudah mempunyai fungsi tadi. Di mana min 0,26 dA per L itu di sini sama dengan 0,74 dK per K. Nah, dari rumus ini, ketika kita ingin untuk mengetahui perubahan K, tinggal 0,74 ini saja yang akan dipindahkan ke sisi kiri, seperti ini. 0,74 pindah ke sisi kiri, sehingga di sini kita dapat mengetahui perubahan K. Ketika jumlah yang modal diinvestasikan, itu sama dengan min 0,351 dA per L, sama dengan dK per K. Jadi, jika total produksi P selalu tetap, maka jumlah modal yang diinvestasikan atau K akan berkurang sebanyak 35,1% dari perubahan jumlah pekerja L. Kenapa sih 35,1%? Karena di sini dK per K itu mempunyai pengalih 1 di sini, 1,00. Jadi akan berkurang 35,1% karena di sini 0,351 kan. Nah, oke. Dan kenapa di sini tandanya berkurang? Karena di sini tanda minus, ada tanda minus atau tanda negatif. Oke, kurang lebih seperti itu untuk nomor A. Kita lanjut ke nomor B, di mana di sini pada tahun ini perusahaan berencana menambah jumlah pekerja sebesar 10 tambah N% dan modal sebesar 20 tambah N%. Apakah keputusan ini membawa peningkatan total produknya dan berapa persen peningkatannya? Nah, dari soal kita mengetahui bahwa kita telah menentukan N. N itu merupakan angka terakhir NIM kita. Kalau misalkan NIM aku ya 6, berarti kita tinggal substitusikan saja di mana jumlah pekerja L bertambah jumlah 10 tambah 6% menjadi 4%, dan jumlah modal yang diinvestasikan atau K bertambah 20 tambah 6% menjadi 26%. Dengan nilai alfa ada 0,26 sebagaimana kita ketahui tadi, dan beta ada 0,74. Nah, kita akan menentukan bagaimana sih efek terhadap peningkatan total produksi ketika L dan K tersebut bertambah dengan persenannya. Kita masih sama menggunakan persamaan ini atau rumus ini. Di mana pertama kita akan mengkaji terlebih dahulu perhitungan untuk mengetahui dampak dari penambahan jumlah pekerja L 16% dan K 96% terhadap total produksi. Di mana kita masih menggunakan rumusnya tadi atau perubahan P sama dengan beta jika dengan perubahan K ditambah dengan alpha jika dengan perubahan L. Kita tinggal substitusikan saja karena kita sudah mengetahui beta adalah 0,74, dK per K atau perubahan K adalah 0,26. Dapat dari mana sih? Karena tadi 26% perubahan K, maka 0,26. Dan alpha adalah 0,26 dan DL adalah 0,16 karena tadi akan bertambah sebanyak 16%. Oke. Tinggal kita operasikan saja sehingga di sini kita dapatkan DP per P adalah 0,2340. Jadi, kesimpulannya, jika perusahaan menambah jumlah pekerja sebanyak 16% dan modal 26%, maka total produksi P akan meningkat sebesar 23,4%. Oke,
kita akan next ke soal selanjutnya, yaitu soal C. Berapa besarnya perubahan P ketika L ditingkatkan menjadi ML dan MK, di mana M adalah bilangan positif bulat lebih dari 1. Nah, kita masih sama menggunakan bersama tadi, yaitu PLK. Dan kita akan ubah, karena di sini dimintanya adalah ML dikalikan dengan MK. ML dan MK maksudnya. Oke. P ML MK sama dengan, kita substitusikan saja. Kita ganti K menjadi MK dan L menjadi ML. Karena akan ditingkatkan. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil di mana kita ketika ada kurung di dalam seperti ini, maka kita akan bisa breakdown. Kita bisa pecah menjadi M pangkat 0,26 dan juga L pangkat 0,26. Demikian juga dengan MK di sini pangkat 0,74, maka sama saja seperti M pangkat 0,74 dan juga K pangkat 0,74. Sehingga di sini kita mendapatkan bahwa M ini sama dan dapat kita kalikan. Karena ini sama dan dapat dikalikan, kita mengetahui bahwa sifat perkalian dari pangkat itu akan ditambahkan pangkatnya. Kalau misalnya di sini 0,26, di sini pangkatnya 0,74, maka pangkatnya akan menjadi 1. Sehingga kita mendapatkan hasil 0,7 M pangkat 0,26 K pangkat 0,74. Nah, ini kita seperti familiar nih bentuknya, karena sama dengan awal. Sama seperti PLK. Masuk PLK. Oke. Karena sama, maka kita akan keluarkan M di sini. Kita akan bentuk kurung. Dan kita ganti nilai dari 0,7 L pangkat 0,26 K pangkat 0,74 ini menjadi M dikalikan PLK. Di mana keputusannya adalah jika L dan K keduanya meningkat menjadi ML dan MK, total produksi P juga akan meningkat sebesar M. Dengan kata lain, ketika L dan K meningkat dengan faktor M, total produksi juga akan meningkat dengan faktor M. Seperti itu. Karena di sini M dengan total produksi PLK. Oke, kita akan lanjut ke soal D. Oke, kita akan lanjut ke soal 1D, di mana di soal 1D ini kita diminta untuk mengkonstruksikan aproksimasi linear ketika jumlah pekerja ada 150 orang dan juga jumlah model yang difasilitasikan adalah 200. Kita akan menggunakan persamaan yang sama, yaitu di mana faktor produksi yang dipengaruhi variabel L dan K itu difungsikan seperti ini, di mana 0,7 pangkat L pangkat 26, K pangkat 0,74. Nah, pertama-tama kita akan turunkan dulu, yaitu turunan parsial P terhadap L, di mana kalau misalkan ada simbol seperti ini, itu merupakan turunan parsial, dan kita turunkan saja, karena ini adalah turunan P terhadap L, maka kita akan turunkan L saja, di mana L dari sini adalah L pangkat 0,26, kita turunkan menjadi 0,26 dikali dengan L pangkat 0,26 min 1. Nah, dapat dari mana sih? Yaitu dapat dari 0,26 ini turun ke bawah seperti yang kita ketahui sendiri dalam materi turunan, dan 0,26 ini dikurangi 1. Begitu. Dan K akan tetap karena kita turunkan hanya terhadap L. Sehingga kita dapatkan di sini 0,7 dikalikan 0,26 adalah 0,82, dan kemudian kita akan substitusikan nilai L dan K, di mana tadi L adalah 150 dan K adalah 200. Kita substitusikan ke dalam persamaan ini, sehingga kita dapatkan 0,182 pangkat 150, 0,182 dikali dengan 150 pangkat min 0,74 dikali dengan 200 pangkat 0,74. Nah, dari sini kita dapat menghitung, sehingga PL, bentuk parsial P terhadap L, ketika L adalah 150 dan K adalah 200 sama dengan 0,225. Oke. Setelah itu kita juga akan turunkan
secara parsial P terhadap K, di mana di situ parsial P terhadap K sama seperti tadi, tapi bedanya kalau misalkan kita turunkan parsial P terhadap K, yang kita lihat adalah K-nya. Yang kita turunkan adalah K-nya, di mana di sini K pangkat 0,74 kita turunkan menjadi 0,74 dikalikan dengan K pangkat 0,74 min 1. Sehingga di sini kita mendapatkan 0,7 dikalikan 0,74 menjadi 0,518, dan kita akan masukkan juga di sini turunan parsial P terhadap K ketika L-nya adalah 150 dan K-nya adalah 500. Kita masukkan ke persamaan sehingga nantinya kita dapatkan bahwa turunan parsial P terhadap K adalah 0,640. Oke. Setelah itu kita akan melakukan aproksimasi linear di titik tersebut ketika L adalah 50 dan K-nya adalah 200, di mana L0 sama dengan 150 dan juga K0 adalah di sini harusnya 200 ya. 200. Nah, untuk rumus aproksimasi linear sendiri itu menggunakan rumus ini. Tinggal kita masukkan saja ketika faktor produksi dipengaruhi oleh L0 dan K0, yaitu P 150 dan K-nya adalah P 150 dengan L adalah 200. P dengan variabel L0 adalah 150 dan juga K0 adalah 200. Kita bisa mencari melalui fungsinya tadi. PLK dengan 0,7, L pangkat 0,26, K pangkat 0,74. Kita tinggal substitusikan saja ke dalam persamaan. Dan untuk di sini adalah PL yang kita cari tadi, atau turunan parsial P terhadap L adalah 0,225. Kita tinggal masukkan saja di sini 0,225. Di sini L min 150, di mana L0 tadi kan kita tahu buat 150 kan. Setelah itu di sini turunan parsial P terhadap K, di mana kita katakan sendiri di sini ada 0,640. Kita masukkan dalam persamaan 0,640. Sehingga dikalikan dengan K min 200. Sehingga kita dapatkan aproksimasi linearnya ada seperti ini. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2. Di mana di soal nomor 2, di sini kita diminta untuk menganalisis sebuah bandara udara yang akan dibangun untuk melayani 3 kota metropolitan, di mana peta lokasi ketiga kota tersebut berdasarkan koordinat XY adalah A 10,6, B min 20,10, dan C min 5,15 dalam satuan kilometer. Biaya pembangunan A ke bandara sebesar 100 juta rupiah, dari B ke bandara sebesar 75 juta rupiah, dan dari C ke bandara ada 60 juta rupiah. Nah, kita diminta untuk menganalisis di manakah letak bandara itu harus dibangun agar total biaya pembangunan itu minimal. Nah, kita pertama akan hitung bobot masing-masing untuk koordinat, di mana WA atau bobot A itu kita dapatkan dari 1 per jarak, 1 per biaya, di mana 1 per 100 juta. Di WB atau bobot dari koordinat B ada 75 juta, sehingga di sini kita menjadi 1 per 75, dan WC atau bobot dari koordinat C 1 per biaya pembangunan yaitu 60, menjadi 1 per 60. Sehingga total dari bobot-bobot ini ada 1 per 100 tambah dengan 1 per 75 tambah dengan 1 per 60 menjadi 1 per 75 atau 0,04. Jadi, letak bandara yang harus dibangun agar total biaya pembangunan minimum dengan PXY akan kita cari menggunakan rumus ini, di mana kita mengetahui bahwa ada yang kita harus cari adalah koordinat X dan Y. Pertama kita cari untuk koordinat X, di mana koordinat X pertama-tama kita menentukan dulu WA, di mana WA tadi adalah 1 per 100 dibagi dengan 0,04. Tadi tidak total dari bobot itu dikalikan dengan 10. Dari mana sih 10? Yaitu dari koordinat awal tadi, 10. Koordinat A untuk X. Fungsinya adalah 1 per 75 dikalikan dengan 20. 1 per 75 yang merupakan bobot dari WB dan juga min 20 ini merupakan nilai dari koordinat X untuk titik B.
dan ditambah dengan 1/60 dikalikan dengan 5, di mana 1/60 adalah bobot C, dan 5 itu merupakan titik koordinat X dari C. Sehingga kita mendapatkan di sini, kita hitung saja, sehingga X-nya nanti akan menjadi min 6,25. Nah, sama seperti ya tadi, kurang lebih sama untuk cara pengajiannya, itu 1/100 dibagi dengan 0,04, di mana 1/100 merupakan bobot dari A, dan 0,04 merupakan total dari keseluruhan bobot, dikalikan dengan 6, di mana 6 ini merupakan titik koordinat dari Y, dari titik A, dan juga 1/75 dikalikan 10, di mana 10 ini merupakan titik koordinat B, titik Y dalam koordinat B, ditambah dengan 1/60, di mana 1/60 ini merupakan bobot dari C, dikalikan min 5, di mana min 15, di mana min 15 ini merupakan titik koordinat Y dari titik C. Sehingga didapatkan melalui perhitungan ini, dapatkan bahwa titik Y adalah min 1,4167 atau sekitar min 1,42. Jadi, kita dapat menentukan bahwa letak bandara itu harus dibangun di titik min 6,25 dan juga Y-nya adalah min 1,42 sehingga biaya tersebut bisa minimum. Oke, kurang lebih begitu teman-teman untuk penjelasan dari soal SBY Kalkulus 2023. Ada gading yang terletak, mohon untuk dicek kembali, dan juga sama seperti di awal tadi, aku juga mau disclaimer buat teman-teman sendiri, karena bisa saja nanti yang keluar berbeda. Karena dari dosen dari angkatan 23 juga berbeda. Oke, if you guys have any question, kindly reach me on ini ID line aku. Bisa chat kapan aja. Oke, terima kasih teman-teman.